wabarakatuh. Halo Sobat Rika semuanya, kembali lagi di YouTube channel Remila Story. Pada segmen Request, Remila Podcast. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya Fadilah akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini nih. Dan Masya Allah, kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Alhamdulillah. Bang Budi. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana tadi Bang di perjalanan? Alhamdulillah lancar, walaupun agak jauh. Wah iya ya, dari ujung ke ujung ya? Ya, dari ujung ke ujung. Masya Allah. Nah, terima kasih nih Bang, udah nyempetin waktunya nih. Walaupun emang Bang Budi lagi ada kesibukan lain mungkin, lagi banyak acara mungkin. Tapi masih sempet-sempetin nih buat ngobrol bareng kita nih, Sobat Rika semuanya. Nah, nih Bang, sekarang ini lagi kesibukannya lagi ngapain aja nih? Atau lagi nyari kesibukan? Ya, kalau kesibukan itu sudah pasti ada. Masya Allah. Tapi tinggal manajemen dari sibuknya itu. Itu dia Sekarang lebih fokus tuh bangun sekolah, bangun Apik Media, percetakan, sama ngeberi cupang. Masya Allah. Mau kalah sama anak zaman now nih sekarang. Tetep ya, harus tetep ikut ya. Apapun bisnisnya tetap harus jalan lah dakwahnya gitu. Masya Allah. Ya bener Bang itu. Saya dengar abang nih sebagai pendiri yayasan juga ya, sebagai pembina yayasan ya? Iya, alhamdulillah. Jadi tahun 2017 setelah kajian dengan Ustadz Adi Hidayat di Istiqlal itu, kita buat yayasan Al Hasna Al Islamiyah. Setelah multaqo ulama internasional, nah itu namanya Al Hasna Al Islamiyah, itu langsung dari Syekh Khalid. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah nih Bang, kan hari-hari sebelumnya nih, bulan-bulan kemarin itu pandemi lagi gencar-gencarnya tuh, ya kan? 3 bulan awal kita nggak boleh keluar sama sekali. Terus masa transisi 3 bulan selanjutnya gitu. Nah dari pandemi itu, abang ngapain aja tuh Bang? Apakah masih kesibukan yang kayak tadi atau ada kesibukan lain gitu? Iya, jadi sebenarnya gini, setiap apapun yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya. Tergantung bagaimana kita memandang dari sebuah takdir itu. Ya kan, kita kan pandangannya beda-beda nih, dan kondisi kita ketika menerima takdir itu juga beda-beda. Nah, ketika awal-awal pandemi itu saya berkebun. Wih, Masya Allah. Belajar berkebun, ternyata ya qadarullah sekarang ketemu dengan teman-teman senior ya di salah satu universitas ternama di Indonesia, dan kita lagi ada sosial entrepreneur membangun desa-desa untuk bisa petaninya lebih bisa meningkat lagi penghasilannya. Masya Allah. Qadarullah apapun itu insya Allah baiklah gitu. Wih, harus tetap produktif ya. Iya, harus tetap produktif gitu. Iya benar Bang. Nah dari yang kemarin ini pandemi itu kan kebanyakan orang ada yang work from home, ada yang sangat memanfaatkan online. Karena kan memang untuk offline kita tidak dibolehkan berkumpul, sangat terbatas ya. Makanya dari work from home itu apakah Bang Budi juga merasakan hal itu juga gitu? Iya, jadi sebenarnya gini, ketika WFH itu kita kan lebih banyak di rumah. Iya, benar. Artinya bersosialisasi dengan di rumah. Yang pertama hikmahnya itu lebih banyak dengan keluarga. Mungkin kalau yang jomblo malah bingung kan, kamar ngapain, di rumah ngapain gitu. Tapi justru ketika ini dianggap sebuah sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan dan ada hikmahnya, justru saya tuh alhamdulillah selama pandemi itu bisa menyelesaikan buku, bisa selesai buku saya yang kedua, dan insya Allah mau rilis yang ketiga gitu. Ya memang kondisinya ya mau gimana lagi gitu kan, jadwal nggak ada di luar, ya cuman nulis aja gitu. Kondisinya menulis, produktif, baca gitu. Karena sekarang kalau misalkan mau mengeluh dan mau menyalahkan, mengeluh kepada siapa dan siapa yang mau disalahkan gitu. Jadi ya sudahlah, saya bilang ini udah takdir ya, tinggal diterima dan cari hikmahnya saja. Iya bener Bang. Karena kalau ngeluh doang tuh bikin gondok doang gitu. Ya ngeluh juga akan menyelesaikan masalah. Dengan antum ngeluh tuh bansos nggak turun. Iya. Capek sendiri ya kan. Padahal kita bisa ngelakuin apa aja. Betul. Di rumah. Masih banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya gitu. Cuman memang kita harus terbiasa untuk memanajemen waktu. Ya, benar Bang. Gitu. Artinya ya kaum rebahan juga sebenarnya bisa lebih bermanfaat gitu. Bisa. Ketika lagi WFH. Benar Bang.
sangat berbakat itu. Karena sudah minatnya ke sana. Iya, itu udah kayak kemauan dia didukung sama kondisi gitu. Iya betul. Iya, tapi alhamdulillah lah sekarang sudah agak mereda dan mudah-mudahan bisa cepat selesai coronanya, Amin, amin. bisa kita segera aktif sebelum corona lagi gitu. Amin, amin, insyaallah. Nah iya tuh bang, dari aktifnya online, dari aktifnya banyaknya platform online yang makin bermunculan Iya. dan banyaknya pengguna-pengguna di media sosial gitu. Itu kan makin banyak juga gitu kan euforia di dunia maya gitu. Betul. Bahkan dunia sosial aja udah kayak pindah gitu ke dunia maya. Gitu kan, baik di platform IG, TikTok ataupun Twitter dan lain-lainnya gitu. Nah, menurut Abang nih, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat itu didukung dengan kondisi pandemi, jadi kita harus online nih, harus Iya. mencari hiburan dari online, informasi dari online. Nah, menurut Bang Budi itu gimana tuh tentang perkembangan zaman seperti ini? Sebenarnya gini, setiap zaman itu punya tantangannya masing-masing. Itu setiap zaman punya tantangannya dan tidak bisa tantangan dalam setiap zaman itu cara mengatasinya sama. Karena mengatasi sebuah zaman itu bukan mengatasi sesuatu dengan obat generik. Jadi kalau ke rumah sakit atau puskesmas gitu kan, itu dikasihnya ya itu aja gitu, bilangnya obat generik gitu, satu untuk semua gitu kan. Tapi tidak seperti itu. Artinya kita sebagai anak muda nih yang paling aktif di media sosial, kita harus pertama membekali diri kita dengan iman dan takwa. Itu penting banget. Karena gini ya, hukum bermain media sosial itu kan sebenarnya mubah. Ya boleh-boleh saja, tapi tergantung siapa yang pegang media sosial ini. Nah, itu. Kalau media sosialnya dipegang oleh orang yang jauh dengan Allah, maka ya akan negatif media sosialnya. Dulu kan kita tahulah TikTok awal-awal bermunculan kan, itu masya Allah, bahkan ada yang mengecamnya, ada yang bla bla lain sebagai macam lah. Tapi ternyata ketika ada ranah dakwah, ada ustadz yang bermain di sana, dimasukkan konten-konten yang bermanfaat, tambah lama yang unfaedah hilang sendiri tuh. Gitu. Benar, Bang. Karena gini, kebaikan dan keburukan itu ibarat stop kontak. Nggak mungkin mereka itu on sama off tuh tengah-tengah gitu. Oh Kan iya, lampu itu kalau nggak mati ya nyala. Nggak bisa dia kedap-kedip kecuali lagi diskotik. Diskotik kedap-kedip. Dan emang posisi gitu, kebaikan dan keburukan itu dia on off gitu. Nggak bisa dia dua-duanya. Maka saya bilang media sosial tuh sarana kita, kalau dijadikan kebaikan itu menjadi amal jariah, kalau salah penggunaan itu jadi dosa jariah. Makanya kan nanti kita itu akan mempertanggungjawabkan segala apapun yang kita perbuat bukan dengan mulut kita. Tangan itu akan berbicara mungkin. Nah, sekarang tuh sudah arahnya ke sana nih. Orang itu mencibir, membuli itu nggak pakai mulut, pakai jempol. Iya. Udah langsung dipraktekin ya. Iya. Jadi dan bahkan itu di media sosial tuh masya Allah lebih pedes omongannya daripada dia harus ngomong langsung gitu kan. Bener Nah banget. ini yang bahaya, makanya jejak digital gitu kan. Tapi walaupun udah dihapus, itu malaikat udah nyatet. Ini antum hapus nih postingan antum hapus gitu, abis ngebully orang, abis memfitnah orang, antum hapus gitu. Itu malaikat tetap udah nyatet gitu. Gitu. Ya apapun itu media sosial kalau dipakai untuk kebaikan insya Allah akan baik. Tapi kalau dipakai untuk yang negatif itu pasti negatif. Karena kita sebagaimana apa yang kita cari dalam bermedia sosial itu. Kalau cari kebaikan, cari kebaikan. Kalau antum mau cari konten dakwah di YouTube ada. Tapi kalau antum mau cari konten yang tanda kutip di YouTube banyak juga. Ya, tergantung antum mau cari apa di sana. Sesuai tujuannya ya. Iya. Iya bener Bang. Nah iya berarti dari yang tadi Bang Budi jelasin itu sesuai penggunanya ya. Iya, segala sesuatu tergantung dari kita individunya mau pakai untuk apa. Iya bener Bang. Dari pengguna dan tujuannya ya. Iya. Nah iya bener Bang. Dari banyaknya media sosial dan platform-platform tersebut kan makin berkembang kan tuh. Nah yang tadi Bang Budi juga udah jelasin tuh tentang baik dan buruknya, sesuai penggunanya, sesuai ilmunya. Nah, dari situ tuh Bang makin tapi dampak buruknya itu makin banyak gitu. Salah satunya adalah mengurangnya skill komunikasi gitu.
dalam dunia sosial gitu. Karena udah fokus sama dunia maya, jadi dunia sosial ditinggalin gitu. Beberapa contoh seperti inilah. Eh, Kayak orang lagi nongkrong gitu kan. Anak muda lagi pada nongkrong nih, Bang. Itu malah sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri gitu. Iya. Padahal dia pada ya dalam satu tempat gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini, konsep dasarnya ikan itu hidupnya di air. Ya. Sekuat apapun ikan, katakan ikan paus, ikan hiu. Iya. Kalau dia di darat dia akan mati. Iya. Anak kecil berantem dengan ikan hiu di laut, dimakan dia. Tapi ketika di darat medannya, anak kecil itu bisa menang, Iya, berantem bener. sama paus. Kenapa? Medannya di darat, bukan di laut. Artinya, manusia itu pada hakikatnya makhluk sosial. Nah, sekarang lagi digiring nih ke media sosial. Sosial. Ada yang tidak bisa dilepaskan. Artinya apa? Kalau kita ketemu dengan orang dengan jempolnya doang ketemu, dengan mukanya yang bertemu itu beda. Wih. Walaupun dibilang tapi kan bisa video call, iya bisa. Kalau ketemu langsung, itu hatinya tuh kayaknya, oh gini ya, kita bisa ngelihat gestur tubuhnya. Karena gini, al arwahu junudum mujannadah. Kita itu kalau misalkan saling ngeklop nih gitu, kadang kan kalau di media sosial tuh nggak bisa kayak gitu. Artinya ada chemistry yang berbeda. Iya, rasanya itu beda. Iya, rasanya tuh beda antara di media sosial sama di kita. Sekarang kan udah diakalin, rapat pakai Zoom, nongol, assalamualaikum, waalaikumsalam, matiin videonya, Itu, Bang. kabur. Ditanya nggak nongol gitu, nggak tahu nih nggak tahu di mana itu orang gitu kan. Iya. Jadi ini yang memang tidak bisa dihindari. Suatu saat ini akan kembali lagi seperti dulu. Orang juga akan jenuh. Oh. Dengan media sosial orang akan jenuh karena gini ya, dulu waktu kita SD lagi sekolah Iya. pengen banget libur, tapi ketika liburan aduh temennya ini aja juga di rumah boring, gue pengen sekolah lagi dah, sekolah lagi yang dipengenin. Iya, iya bener ya. Sama kayak gini ntar sekarang orang tuh udah bosen gitu, udah bosen di rumah, udah segala macam, udahlah pengen bersosialisasi lagi sekarang. Tapi hikmahnya kerinduan ketika lama tidak berjumpa, ketika ketemu itu jauh akan lebih hangat daripada sering ketemu. Bener, Bang. Gitu. Dan itu harus dimanfaatkan. Momen-momen itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk kita sekarang ini apa ya? Kita tuh harus mencari hikmah dari takdir Allah itu. Iya bener, Bang. Ya karena memang seperti tadi yang Bang Budi bilang gitu. Ya kalau misalnya kita hanya mencari keburukan, kita hanya mencari kelemahan dari setiap zaman, Iya. setiap kondisi, ya itu bakal jadi kelemahan buat kita juga gitu. Iya. Tapi ketika kita ngambil hikmahnya, itu bakal jadi kelebihan buat kita gitu. Benar. Gitu ya, Bang. Nah, dari banyaknya informasi, dari banyaknya hiburan dan kelebihan dengan adanya media sosial ini, dengan adanya platform seperti Instagram, Twitter, YouTube, bahkan TikTok nih yang lagi zamannya nih, Bang. Nah, itu tuh, Bang. Ini nih yang banyak jadi pertanyaan nih, Bang. Untuk TikTok nih. Kan TikTok lagi hype-hype-nya ya kan? Iya. Gitu. Ada yang memanfaatkannya kayak tadi Bang Budi bilang, ada yang buat dakwah, Iya. ada yang ya begitulah kontennya lah gitu kan. Ada yang emang buat hiburan doang gitu. Iya. Nah, dalam Islam itu sendiri hukumnya bagaimana, Bang, tentang TikTok ini gitu? Diperbolehkan atau bagaimana gitu? Iya, sebenarnya seperti yang awal saya katakan, hukumnya sih sebenarnya boleh saja. Artinya tinggal orang ini memanfaatkannya untuk apa. Ada hal baiknya, ada hal pasti segala sesuatu itu melekat. Kan Allah juga menciptakan manusia itu enggak, sifatnya itu bisa baik dan bisa nggak baik, tergantung orang ini. Iya. Nah, TikTok itu juga begitu, tergantung orang yang pakai. Gitu. Kalau orang yang biasa malam keluar malam gitu, artinya sering ke klub malam, sering ke diskotik atau lain sebagainya, pasti yang dicari hal yang negatif. Tapi kalau anak-anak pengajian carinya dakwah. Kalau tukang dagang itu bisa dipakai dagang. Iya bener, Bang. Yang lagi viral itu sekarang di dunia Instagram, di Twitter gitu kan. Sekarang itu dagang cupang itu pakai TikTok. Iya bener, Bang. Beneran. Itu saya baru berapa hari itu ketika saya lihat ponakan saya gitu. Kok bisa gitu deh? Iya om, ini pakai TikTok. Oh gitu kata saya. Ternyata tergantung gitu. Ada seorang tokoh besar Indonesia. Ditanya sama
inilah orang dekatnya gitu. Iya. Dia datang ke Saudi katanya. Iya. Saya datang ke Saudi Ustadz. Gitu. Di Saudi ada pelacur. Kata si tokoh ini, saya datang ke Amerika. Di Amerika ada ulama. Dia bingung kan, kok Amerika dengan liberalnya, Iya. dengan kapitalis dan lain sebagai macamnya gitu. Kok ada ulama? Dia bilang, tokoh ini bilang, ya kita itu mendapatkan sesuatu apa yang kita cari. Ya kalau antum cari ke dunia manapun, kalau antum cari PSK dapat. Tapi ke dunia manapun antum cari ulama dapat ilmunya gitu. Iya, benar. Tergantung antum mau cari apa. Antum mau mempergunakan tuh untuk apa. Nah kalau antum ada pisau dikasih ke ibu-ibu dipakai masak, Iya, Bang. ya kan? Iya. Kalau antum kasih pisau ke anak-anak buat mainan, antum kasih pisau, maaf, ke narapidana itu buat nodong. Sama kan pisau? Iya, Tapi bener. pisau ini dipegang sama siapa? Gitu. Nah, ini yang harus kita, ya anak muda yang merasa bahwa ini bisa menjadi medan dakwah, maka pergunakan fasilitas. Ini kan sebenarnya cuma wasilah. Iya, benar. Ini wasilah dakwah gitu loh. Jangan juga emang dengan antum mengharamkan dan membid'ahkan TikTok, besok antum tidur dia hilang, enggak kan? Enggak. Pokoknya TikTok itu haram. Orang yang main TikTok itu bid'ah. Bid'ah itu dolalah neraka, selesai. Iya. Besok antum tidur, bangun, terus TikTok hilang gitu. Enggak Emang dong. ashabul kahf, bos. Enggak begitu caranya. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus kita berpikir panjang. Jangan kita mengkreditkan sesuatu itu hanya pada hal yang kecilnya saja. Lihat ada sisi positifnya gitu. Nah, itu dikembangkan sebenarnya. Wah, iya benar, Bang. Nah, itu tuh, Bang, yang apa kurangnya gitu. Dari mungkin yang kita lihat dari mayoritas sekarang gitu. Kebanyakan itu ya memang menaruh cover seperti TikTok itu covernya buruk gitu. Karena ini isinya joget-joget, Iya. ini isinya begini-begini gitu. Ya benar kata Bang Budi tadi. Ya itu sesuai tujuan ente gitu. Tujuan ente lihat TikTok itu untuk apa? Buat apa? Iya. Dan satu hal utama Apa yang tuh? paling penting, yang bikin itu pasti bukan orang Islam. Iya benar. Kenapa? Karena pemuda Islam nggak berpikir bikin gituan. Wah. Islam itu mayoritas anak mudanya cuman maunya make doang. Nah, Nggak mau mikir bikinnya gimana. iya sih. Gitu. Sekarang yang jago teknologi, yang jago IT, yang jago ini, coba dong antum bikin platform sosial. Saya Harusnya gitu. sampai sekarang nih, saya sama ketua yayasan saya tuh selalu ingat betul ucapan Dr. Wido Supraha. Wih, apa tuh? Beliau itu salah satu dari pendiri INSIS ya, pemikir Islam. Beliau bilang gini, kenapa saya pakai ini? Karena belum ada pemuda Islam yang bikin ginian. Oh. Kalau aja antum bikin tuh saya pakai. Kenapa? Anak muda Islam itu sekarang ya, Iya. mereka itu dulu itu malas baca. Iya. Sekarang rajin baca. Terus? Bacaannya tapi nggak berbobot. Iya. Yang dibaca status. Iya sih benar. Ya kan galau sama status. Padahal belum tentu dia demen nama lo, belum tentu. Iya, lo nggak usah sedih, lo nggak usah seneng kalau di like sama dia, siapa tahu nggak sengaja. Iya. Pakai curhat lagi, gue di like lo sama dia, nggak sengaja itu, nggak sengaja. Kita itu nggak berpikir jauh karena pola pikir itu kita itu berpikir hal yang remeh-temeh. Bener sih, Bang. Coba sekarang anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja masjid, anak-anak Islam gitu ya, anak-anak muda, Iya. dia tuh nggak berpikir jauh ke depan. Jangankan jauh ke depan, dia cuma berpikir gini, hari ini lo mau ngapain kerjanya? Ya gue mau gimana ntar aja. Oh iya. Pasti jawabnya begitu. Iya bener, Bang. Lo mau apa? Mau nikah? Bukan itu persoalannya. Nikah mah udah pasti. Iya. Kenapa? Karena jodoh itu udah pasti. Iya. Yang jadi pertanyaan, lo mau ngapain kalau udah nikah? Nah, itu tuh. Jadi bukan persoalannya nikah apa kagak, bukan. Nih yang cewek ya, yang perempuan, akhwat. Tanya sama suaminya, kalau udah nikah mau ngapain, udah nikah mau ngapain, Mas? Kalau punya anak, anaknya sekolahnya di negeri, di swasta, di pondok, homeschooling apa gimana? Gitu. Terus gimana jadwal kajian kita kalau misalkan nanti ini? Itu harus ada silabus. Iya sih benar. Silabus rumah tangga itu anak muda sekarang kan di umur 25 tabungan kagak, ilmu kagak. Dibilang lo mau nikah tapi ilmu kagak, duit kagak.
Ya kan repot gitu. Saya juga merasa tertampar ini. Image-nya gini, kupinang kau dengan bismillah pret. Mertua nanya, itu ke penghulu pakai duit. Iya bener. Ya kan? Emang prasmanan bisa, Bu, doain nih menikah gitu. Yang bayar prasmanan gimana? Bu, kata ustadz saya, siapa yang membantu manusia di dunia maka yang di langit akan membantu dia. Terus coba ibu ke pasar ngomong gitu, dapat daging sama sayur kan kagak. Enggak. Kita itu harus juga berpikir realistis. Pemuda Islam harus punya 3. Apa tuh? Pertama kuat ilmunya, kedua kuat finansial, ketiga kuat networkingnya. Itu. Dan ketika bicara masalah TikTok, itu juga harus kuat ilmunya. Main TikTok itu ternyata bisa dipakai dakwah, bisa dipakai untuk berdagang. Ada hal-hal positif yang harus digali di sana. Iya ya. Nah itu sebenarnya yang coba dibuat gitu kan, anak-anak muda nih remaja masjid, bikin dong aplikasi remaja masjid se-Indonesia. Di sana ada database siapa ketua remaja masjid Pekanbaru, searching nama masjidnya apa. Wih, iya tuh. Bos. Sekarang di Jakarta, nggak usah di Indonesia, di Jakarta ada 3.000 sekian remaja, ada 3.000 sekian masjid, 1.000 sekian. Data dari DMI tahun 2018 kalau saya nggak salah. Tapi coba dilihat, gitu-gitu aja. Iya bener. Ya kan? Iya. Padahal zaman Nabi masjid itu jadi pusat peradaban. Nah, itu tuh, Bang. Sekarang, ya Allah, habis Isya digembok tuh masjid. Baru mau rebahan dikit, jangan tidur karpet, buset dah. Saya bilang, ya Allah nih pemuda masjidnya, apa DKM masjidnya. Itu juga dibilang gitu kan, dia main handphone, dibilang ada direkam gitu. Dibilang, udah buat ini, ya Allah, ini kan udah keren sekarang. Ini ustadz, itu mondok lama, baca kitab lama, pahalanya sama yang nge-share coba. Cuman modal Iya. video, di-share gitu kan. Gitu ya. Kan dia dapat pahala juga, pahala jariahnya dia yang bikin. Asal jangan dipotong-potong. Nah. Kan jadi fitnah nih. Kalau Banyakan dipotong-potong gitu tuh. nih ya kan, Iya. kan jadi fitnah. Kok pandangan ustadz ini, padahal pas fullnya nggak begitu. Iya bener, Bang. Gitu. Nah, itu tuh, Bang. Dengan banyaknya video yang dipotong-potong, dengan banyaknya konten yang memang kayak diambil sebagiannya doang, Iya. itu sengaja kayak untuk kontroversi gitu, untuk mancing seseorang atau suatu umat gitu. Betul. Gitu tuh, Bang. Nah, dari banyaknya isu-isu, dari banyaknya berita-berita seperti itu, Bang, semacam itu yang mungkin bahkan bisa merusak persatuan. Betul. Dari yang tadinya buat fitnah 2 orang doang, tadinya ngadu domba 2 orang doang, bisa jadi 2 kaum, 2 umat gitu. Jadi 2 kubu gitu. Iya. Nah, menurut Bang Budi gimana tuh tentang kondisi kayak gitu tuh? Sebenarnya gini, yang pertama kita harus paham. Kan tadi saya bilang, sekarang dulu kan orang nggak kepikiran kalau bikin video itu ada timernya, ada waktunya kan. Sekarang kalau bikin video nih di video itu ada waktunya kan. Iya. Jadi kalau mau dipotong itu ketahuan. Heeh. Nah itu kan ini dia repotnya di Indonesia, kalau udah kejadian baru ditanggulangi Bener sih, Bang. gitu loh. Iya, Bang. Kalau udah ketahuan begini, oh ternyata begini gitu. Jadi ini hal-hal yang memang udah dipikirin seharusnya, dan memang umat ini harus bersatu, entah NU, Muhammadiyah, Al-Wasiyah, Persis gitu kan. Nah ini semua ormas-ormas besar itu harus bersatu. Kenapa? Karena kita itu nggak akan menjadi kuat kalau kita nggak bersatu. Ih, bener banget, Bang. Dan kita itu jangan mau cuman diadu domba hanya hal-hal yang sepele gitu. Ini kan sebenarnya oknum kan, Bener, Bang. oknum yang bermain di sana gitu. Saya rasa sedih kok pendiri-pendiri, mungkin pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kalau melihat ya mungkin sekarang sebagian ada oknum-oknumnya gitu kan. Atau misalkan Muhammad Dahlan gitu Iya. kan. Ini juga ya agak Muhammad Darwis itu pendiri Muhammadiyah juga agak sedih juga melihat Pasti, bagaimana Bang. ininya gini kan, kondisi umat seperti apa Pasti. gitu yang terpecah belah Iya. sekarang. Dia main kubu-kubuan gitu. Ya sekarang intinya tinggal kembali aja kepada kitanya. Nah, makanya kita dulu nih, di pemuda kita, remaja masjid kita, lingkungan kita, coba diterapin. Nah, Terapin membaca sebelum nge-share. Ini sekarang orang dapat judulnya begini, share aja. Dibaca mah kagak. Iya, ada kuota gratis, di-share aja.
ada apa namanya makanan cepat saji Iya. di-share aja. Saya bilang apaan sih, saya bilang Diteliti dulu ya. aneh diteliti gitu. dulu. Terus pas saya tanya ada lowongan kerjaan di sini, semua ngantri. Pas sampai sana, maaf Pak, itu udah bulan lalu Ya, udah ininya. aduh. Saya bilang ya karena kemarin kan ada pemecatan massal kan, jadi Iya. orang tuh cari kerja berbondong-bondong Iya, gitu benar. kan. Ini kadang ya Allah dibilang kok sampai sebegitunya gitu. Dan anak muda itu cari kerja, bukan buka lapangan pekerjaan. Iya. Saya tuh ngalamin cari kerja, ngalamin ternyata pas lihat dan kemampuan itu kemarin tuh pas belum selesai masa-masa sulit corona itu kan, Iya. itu yang diterima itu digital marketing, yang diterima desain grafis, yang Iya, diterima bener. gini gitu kan, Heeh. percetakan dan sebagainya. Itu kita yang nggak terlalu paham dunia itu juga kayaknya kalah saing. Kalah pasti, Bang. Iya emang kayak gitu zaman itu sekarang gitu. Nah sekarang coba deh cari anak-anak muda yang masih suka ke perpustakaan, baca kitab kuning gitu. Ya kan? Ada, Bang. Ya, Jarang. dibilang. Sekarang juga anak-anak, ada anak SMA juga, gurunya nulis nih mas, dosennya nulis gitu. Kok kamu nggak nyatet? Ntar aja kalau ibu kelar gue foto. Ya Allah. Iya, itu tuh, Bang. Bener sih. Begitu gak? Iya. Iya sekarang. Ntar udah mau ujian, dibilang mau ujian, bikin grup, fotokopi kecil ya. Saya juga sih gitu. Sempet ngerasain. Ini bukan Pada nyontek SMP. bos, ini itu namanya ta'awun, tolong menolong. Oh iya. Kita ini ya kan kalau dosennya mahasiswa dapat nilai bagus senang, orang tua senang kan, situ senang, sini senang, semua senang. Iya. Padahal kan salah. Salah Gitu. pasti. Mulanya korupsi kan dari nyontek Dari situ, sebenarnya. Bang. Dia nggak pede, tapi kan dibilang enggak kok, saya nggak nyontek, cuma nyocokin. Iya. Bisa banget. Iya, dan itulah gitu. Artinya nggak hanya tantangan kita tuh nggak hanya di media sosial. Kalau antum mau fokus main di media sosial, kuatin dulu ilmunya. Makanya anak saya tuh dia bilang ya udah kalau emang nggak bisa kan nggak boleh nggak dikenalin handphone, nggak dikenalin ini, kenalin kenalin dia handphone, kenalin dia ini. Jadi bilang nggak ada TV itu yang apa ya, siarannya tuh siaran umum gitu. Itu udah beliin aja flash disk yang isinya Quran, film Nusarara, film edukasi, nggak apa-apa dia nonton, tapi yang ditonton gituan. Oh iya, Yang diarahkan ya. betul, karena kalau di cut itu nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Bener, Bang. Gitu orang sekarang mak bapak sama anak jagoan anaknya main Ih, handphone. bener, Bang. Bahkan masih kecil anaknya. Anak SD bapak maknya diajarin bos nonton Itu, handphone, main Bang. handphone. Dibilang ini gimana caranya? Iya, bener. Tugas sekolah pakai Google Form. Apa Google Form? Ngisi Google Form bawa pulpen dia, Pak. Emang handphone ente touchscreen. Gituan dulu. Gak nyambung gitu. Enggak. Zamannya beda. Beda. Di tahun 80-an mana ada Google Kagak Form. ada. Nah, ini sebenarnya tantangan nih. Kenapa saya bicara ini? Nanti kan antum, teman-teman remaja masjid yang sekarang jomblo, mungkin insya Allah dikit lagi nikah. Habis Iya. nikah punya anak. Nah, Nah. itu belajar parenting. Iya sih. Belajar memanajemen media sosial. Jadi jangan cuma pakai media sosial, tapi nggak tahu ilmunya media sosial. Ah, bener tuh, Bang. Iya. Nah, Ya. itu, Bang. Makanya apa yang tadi tuh dunia maya itu udah kayak dunia sosial gitu kan. Udah kayak pindah lah gitu. Terus juga dengan banyaknya platform yang sudah sangat berkembang gitu dan sangat banyak penggunanya gitu. Baik dari yang muda bahkan sampai yang Yang tua gitu. Udah pada ngerti gitu-gituan kan. Nah, Bang, dari situ tuh bagaimana cara anak muda ini supaya bisa berkontribusi gitu, supaya bisa ikut andil bagian dalam lingkungannya gitu, dengan memanfaatkan media sosial, dengan memanfaatkan platform-platform tadi, tapi dia tetap gitu bermanfaat dalam lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga atau mungkin lingkungan teman-temannya gitu. Setidaknya dia jadi panutan atau jadi contoh. Gimana tuh, Bang, caranya? Yang pertama gini, orang itu, anak muda itu ilmunya dulu dipelajari. Oh, ilmu ya. Apapun itu Benar. tuh ilmunya dulu. Dia mau main di apa nih? Main di media sosial. Yang kedua, dia tidak bisa sendiri pasti. Dia butuh kawan. Iya. Kan remaja masjid atau kita lah punya teman yang jago desain. Heeh. Kita bikin tuh quotes. Nanti yang jago desain bikin meme. Itu kan bisa disebar. Iya. Dari quotesnya, meme-nya, segala macam itu bisa disebar. Iya. Nah, minta teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain.
Dan dia harus memang jangan sampai dari pagi sampai malam gitu kan. Dan ini salah. Bangun tidur yang dicari handphone. Dia kan? Bener, Bener Bang. gak? Bener. Dia cari handphone. Saya tuh ingat banget. Apa Saya tuh? bilang ucapan Ustadz Bahtiar gitu kan. Jangan buka handphone sebelum tadarus. Jangan buka handphone sebelum qiyamul lail. Jangan buka handphone sebelum subuh berjamaah. Ya walaupun saya juga masih belajar ya untuk ini gitu kan. Kadang kita kan mau tidur aja masih gini. Tidur. Kadang mau tiduran tuh megang handphone. Dulu kan ada lelucon gini, jangan cari suami yang pakai kacamata. Iya. Ntar Kenapa tuh? pas bangun tidur dia lebih mendahulukan kacamata daripada istrinya. Iya kagak kelihatan. Iya bener sih. Cari kacamata dulu baru dia kelihatan. Bener sih. Iya, iya. kacamata. Sekarang kan handphone, Iya. ya kan? Heeh. Ini ada hal-hal yang memang masya Allah lah gitu. Tapi insya Allah ini akan bergeser lagi. Nah saya sampaikan bahwa pemuda itu jangan cuma aktif. Kalau mau aktif di media sosial jangan sampai kita diwarnai, tapi kita harus mewarnai. Nah, itu. Bikin sekarang pelatihan konten kreator. Wah, boleh Jadi yang tuh. dilihat tuh jangan cuman ya Allah orang artis makan lah ditonton lagi seru nih dibilang ada giveaway. Ya Allah. Jadi bilang Hadiah doang Iya ngarepinnya. terus ya kadang saya tuh berpikir gitu kan. Lihat keseharian dia. Kadang juga cuman komennya, "Ih anaknya lucu ya" gitu. "Ih gemes ya." Iya ya Allah. Kadang saya heran gitu sama hal-hal yang kayak gini dan ini luar biasa gitu. Kalau ditanya 80% tuh pemuda Islam. Iya, iya. Yang nge-like artis-artis nggak berjilbab itu cowok-cowok Islam. Beneran. Dan itu faktanya gitu loh. Jadi saya lihat agak repot lah kita kalau misalkan ada di media sosial kita nggak kuat ilmunya itu agak repot gitu. Iya bener bang. Iya sih bang. Wah berarti ya intinya sih dalam kita melakukan apapun, dalam kita mau membuat apapun, kita harus punya ilmunya tadi. Betul. Ya bang. Harus punya ilmu dan punya tujuannya yang benar gitu. Iya. Jangan hanya sekedar yang tadi tuh kan masuk organisasi untuk apa? Hanya untuk aktif gitu, hanya untuk apa ikut-ikutan. Ah itu yang salah tuh bang. Nah gimana tuh bang? Nah ini apa tadi Ani sempat kepikiran tuh kebanyakan anak muda zaman sekarang inilah dalam tanda kutip sebagai followers tuh bang, gitu kan sebagai followers. Nah gimana nih anak muda ini supaya ya kan Islam itu mengajarkan supaya jadi pemimpin kan, gitu dan kita memang kodratnya itu sebagai pemimpin. Nah tapi pada kenyataannya itu mayoritas di Indonesia itu sebagai followers bang, buat ikut-ikutan doang. Gimana? Karena tuh, dari kecil kita dididik buat jadi follower. wah gimana? Iya bener sih. Iya, coba antum kalau misalkan anak-anak SD ditanya sama SD tuh wali murid ya, wali kelas gitu kan, guru kelas gitu, dia bilang gini, siapa yang mau jadi ketua kelas? Nunduk, nengok, dan membuli orang yang paling sering diejek. Itu aja bu, si gendut hitam dekil. Ya kan? Coba dari kecil diajarin tunjuk tangan. Iya. Saya bu mau jadi ketua kelas. Nah, gitu. Kita tuh nggak mau tampil. iya. Kita tuh nggak mau tampil. Malu. Kenapa? Yang punya ilmu nggak mau tampil, yang tampil nggak punya ilmu, berantakan. Aduh itu tuh. Gitu. Ini kan orang yang punya ilmu jadi follower, orang yang nggak punya ilmu, ya kan? Iya. Dia jadi, ya Allah, saya bilang, nih repot nih kalau terbalik begini nih, gitu loh. Nah makanya kita harus berani. 3 hal pemuda itu bisa sukses. Apa tuh? Pertama, pemuda akan sukses kalau dia ketika belajar duduknya di depan. Dan ini agak sulit. Iyalah, kenapa anak-anak sekarang kalau cari tempat duduk itu di belakang? Biar kagak ditanya guru. Iya, bener bang. Ya kan? Kenapa lo kalau ujian datang duluan di belakang? Carinya di belakang. Dia lagi, tahu kan di badannya gede lo kecil. Kalau nyontek kagak ketahuan. Iya bener bang. Gitu kan? Bener kenyataannya. Duduk di depan. Kalau cari ilmu duduk di depan, datang di majelis taklim dan duduk di depan ketika majelis taklim bukan tujuannya buat foto sama narasumber, salah tuh. Salah itu. Lagi. Ini lagi duduk depan. Ada narasumber gini. Cekrek. Ya Allah. Dia
Itu faktanya. Pertama, duduk di depan. Dua apa tuh, Bang? Kedua, harus berani menunjuk diri sendiri. Jadi kalau misalkan ditanya, apa yang tahu? Siapa yang tahu? Itu berani maju untuk menjelaskan tentang apa gitu gurunya sampaikan gitu. Dia tunjuk tangan. Saya, Bu. Rata-rata pemuda Indonesia, Islam terutama itu kalau misalkan tuh nunjuk orang, dia aja, Bu. Dia aja, Bu. Dia aja, Bu. Itu begitu. Antum selalu nunjuk orang, kita nunjuk orang. Kenapa nggak tunjuk? Saya, Bu. Nah, Siapa yang mau maju? Saya, Bu. jarang tuh yang kayak gitu, Jarang Bang. yang begitu. Jarang banget. Dan yang terakhir, Apa tuh? untuk jadi sukses, yang terakhir itu adalah kita harus lebih berhusnuzon sama orang. Gitu. Karena kalau misalkan kita energi kita habis untuk seuzon, kita tuh ya Allah, terlalu beban kita tuh terlalu banyak mikirin benar sih, orang. Bang. Udah lupain aja. Saya pernah mengklarifikasi beberapa hal ke Ustadz Yusuf Mansur ya. Ada beberapa hal saya klarifikasi. Ustadz, ini bener gak? Kadang dibales pakai voice note, kadang di WA, ya kan? Dia bilang ada satu waktu Yusuf Mansur ngomong kayak gini, udah Ustadz, yang kayak gitu mah gak usah ditanyain, ente husnuzon aja, gitu. Saya bilang klarifikasi tabayun juga di hal-hal yang memang kita itu benar gitu, cari tahu yang memang bener-bener kayaknya orang ini nggak begini, tapi kok santer banget nih isunya, apa bener di tabayun. Ini kalau kayak hal-hal kecil aja dengan dalih harus tabayun. Emang ini kagak ada kerjaan lain jawab tabayunan ente doang. Bener sih, Bang. Oh, berarti iya poin untuk sukses itu ada 3 itu tadi ya, Bang. Nah, wah, Masya Allah nih, Bang. Banyak banget nih apa dagingnya nih gitu. Daging semua nih isinya nih. Nih, wah teman-teman yang di rumah nih. Nih harus ambil poinnya sebanyak-banyak mungkin nih. Jangan sekedar nonton doang. Jangan sekedar tadi tuh kata Bang Budi tuh, jangan sekedar buat hiburan doang. Ya kalau nyari hiburan di sini ya Banyak. iya. Itu banyak hiburan. Di YouTube banyak hiburan. Boruto tuh hiburan tuh, Boruto. Tuh, itu hiburan. Naruto mati katanya. Iya. Naruto mati aja viral. Padahal bukan asli dia kan. Padahal cuma imajinasi. Kita itu orang barat, dia nggak punya tokoh. Orang barat kenapa membuat tokoh fiktif? Karena dia nggak punya tokoh yang asli. Umat Islam punya tokoh asli, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak, mau orang kaya, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Iya, Tapi wah. kita dijauhkan. Dari Akhirnya situ. kita pola pikirnya itu cuman itu aja gila kan. Kalau misalkan orang terkaya Bill Gates, ya elah dibandingin Utsman mah kagak ada apa-apa. Wah, enggak ada. Iya, kagak ada seujung kukunya kekayaannya Utsman itu. Enggak ada. Jadi kita tuh melihat gitu. Nah, makanya lihat lagi kalau misalkan seharian nontonnya tuh apa ya, kita tuh melihat tokoh-tokoh Islam yang betul-betul real Tuh. ada gitu. YouTube banyak kok. Cuman kita ya kan jempolnya kadang kepleset. Jadi nulisnya tuh ya kan ya nulisnya hal-hal kayak gitu. Iya. Tuh. Jempolnya jangan sampai kepleset tuh. Aneh juga sih. Kadang bahaya gitu. Bahaya. Jempolnya kepleset. Udah bahaya itu. Salah huruf atau salah kata dikit aja udah beda Iya. konten udah. Beda arti dan makna beda yang arti. keluar. Iya. Iya, ini banyak banget poin yang bisa kita ambil nih, Bang. Dan Masya Allah dan terima kasih banget lah sudah menemani kita ngobrol bareng nih gitu. Dan insya Allah juga yang nonton ini bisa ngambil poin-poinnya gitu. Ya, ini dagingnya banyak nih gitu. Jangan sampai yang diambil kulit-kulitnya doang gitu. Jangan sampai yang ditaruh di komentar, ininya kurang lucu, ininya kurang ini, ininya kurang ini gitu. Yang diambil cuma itu doang. Itu harus dibantu. Harus dibantu. Harus dibantu masyarakat bahwa menilai ustadz itu bagus apa tidak bukan dengan lucunya. Tuh. Iya, kadang kalau misalkan gini kan ada DKM masjid, remaja masjid. Ini siapa nih yang cara maulid? Ustadz itu aja. Kenapa? Lucu. Ya. Kalau lucu lo undang calon. Iya. Stand up comedy dia. Jadi menilai
itu cobalah kalau misalkan sekarang cari ustadz, kenapa pilih dia hafiz Quran, lulusan Gontor, apa kuliahnya S3, gitu. literatur ilmunya jelas gitu, walaupun lucu tapi lucunya berbobot. Dan jangan, ini bahaya nih kata Nabi itu, Apa tuh? jangan membuat lelucon tapi karena bohong. Oh, itu dosa besar itu, memaksa orang biar ketawa. Makanya sebagian ustadz saya tuh agak sensi dengan stand up komedi, khawatir itu cerita bohong gitu. Karena kalau kita membuat cerita bohong atau membuat kebohongan untuk membuat orang tertawa, wah itu dosa besar itu gitu kalau membuat kayak gitu tujuannya gitu. Makanya agak ya udah, kalau misalkan cuma mau lucu ini ya jangan bikin maulid. Iya sih bener. Jangan bikin Israel, jangan bikin tablik gitu, bikin stand up komedi. Acara lawak aja itu kumpulin semuanya. Acara lama. Ngapain ngundang Ustaz? Dan Abdul aja mah komen. Iya, biar asik. Nah, iya gitu. Ya kesimpulan yang dapat saya tarik nih ya Bang, dari banyaknya daging dan banyaknya isi yang sudah Bang jelasin nih, dari perkembangan sosial media, teknologi, bahkan sampai parenting tuh gitu, yang kita harus memang siapkan sebelum nikah gitu, bahkan sebelum punya anak. Itu ya kita harus didasari pada niat yang pertama dan tujuannya gitu. Dan yang penting lagi ilmu gitu. Karena kalau misalnya ya benar tadi kata Bang Budi, kalau niat kita nggak didasari dengan ilmu, nggak didampingi dengan ilmu, itu bahaya malah gitu. Iya. Niat benar tapi caranya salah. Iya. Bahaya gitu. Nah, karena kata Imam Syafi'i itu gini, kalau mau dunia cari ilmunya. Iya. Kalau mau akhirat cari ilmunya sama. Masya Kalau mau Allah. memanfaatkan TikTok untuk dakwah, cari ilmunya. Tuh. Kalau mau pakai Instagram untuk dakwah, cari ilmunya. Gitu. Kalau udah dapat ilmunya, baru dimanfaatkan. Ya. Nah gitulah intinya teman-teman. Yang penting dengan obrolan kita seperti ini, insya Allah kita bisa belajar bareng nih teman-teman gitu. Kita bisa belajar bareng supaya ya tadi nggak sia-sia melihat di Instagram, TikTok. Karena yang tadi Bang Budi bilang, anak muda zaman sekarang itu lebih banyak membaca informasi yang nggak penting gitu, sehingga informasi yang penting terbuang gitu. Gitu. Nah, Masya Allah kan teman-teman, mantep bener nih. Udah banyak banget nih isinya nih gitu. Persoalan dari sosial media sampai parenting, sampai para pemudanya harus kayak gimana, tuh udah dijelasin semuanya nih teman-teman. Tinggal teman-temannya bagaimana bisa menerapkannya dalam masyarakat nih gitu teman-teman. Ya mungkin dengan asiknya kita obrolan kayak gini, harusnya sih di-subscribe nih gitu kan. Subscribe tuh jangan lupa tuh. Terus juga kalau misal teman-teman ada pendapat atau ada hal-hal yang mau disampaikan, itu bisa tuh di kolom komentar tuh. Emang komentar kita sediain buat itu gitu. Bukan buat hujatan ya gitu. Nah, komentar dan tetap ya, karena kan kita udah tadi kata Bang Budi kan, orang pesantren sama orang yang lulusan pesantren dengan orang yang enggak lulusan pesantren itu pahalanya bisa dapat yang sama gitu. Dan orang yang enggak pesantren ini itu bisa dapat pahala yang sama dengan men-share kebaikan gitu. Ini bisa nih share ke teman-teman semua, ke teman-teman sobat Rika semuanya, supaya kebaikan ini bisa merata nih teman-teman. Supaya kebaikan ini bisa merata nih sobat Rika semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kita obrolin nih Bang gitu. Yang mungkin Abang masih ada kesibukan lain nih nanti kan gitu. Masya Allah banget nih Bang, udah nemenin kita nih. Oke, terima kasih Bang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.